Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai materi di kelas 4, yaitu mengenai sudut. Nah, sudut kali ini saya akan membahas 2 submateri. Yang pertama mengenai menamai sudut ya. Yang pertama kita harus tahu nih cara menamai sudut ya, menamai sudut. Nah, misalnya saya punya, eee, 2 garis lurus yang bertemu di sebuah titik ya, misalnya seperti inilah. Nah, di sini ada anggaplah ini titik P, ini ada titik A, sini ada titik B, berarti ada garis AP dan garis PB ya. Nah, garis AP dan garis PB ini bertemu di titik P. Nah, 2 garis lurus ini akan membentuk sebuah sudut, yaitu di sudut titik P. Nah, jadi kita bisa menamai sudut P ini sebagai sudut APB atau sudut BPA ya, yang berpusat di titik P. Seandainya misalnya sudut P ini kita misalkan ini adalah sudutnya adalah X. Nah, jadi sudut P ini, di titik P ini kita bisa, tuliskan sebagai sudut X ya, atau simbol sudut seperti ini ya, ini X. Jadi sudut X ya artinya. Nah, misalnya lagi nih, misalnya langsung ke contoh ya, misalnya contohnya seperti ini. Oke, misalnya kita punya gambar ABCD, kita disuruh menamain di masing-masing sudutnya ya. Misalnya ini ada, dimisalkan X di situ ya, jadi sudut X-nya itu sama dengan penamaan sudutnya, berarti kita bisa mengambil dari sisi kanan ataupun dari sisi kirinya. Misalnya, karena sudut X itu berada di titik A, berarti sudut, ini tanda sudut, A-nya itu harus di tengah-tengah, teman-teman. Ya, penamaan sudut kayak gitu. Kita mulai dari B dulu, berarti BAD. Jadi, ini bisa BAD atau sudut DAB. Jadi, A-nya, titik sudutnya itu berada di tengah-tengah. Jadi, gabungan dari 3 huruf ini ya, yang kita fokus adalah titik di tengahnya itu, ada huruf yang di tengahnya. Misalnya lagi sudut Y, ya, sudut Y itu bisa kita lihat dari, eee, sudut CBD, berarti sudut Y itu berada di titik B, karena huruf B-nya di tengah-tengah, atau bisa kita buat sudut DBC, nggak mungkin ketukar kan, yang di tengah-tengah itu tetap sama, ya. Jadi fokusnya itu yang huruf di tengah. Jadi kalau ada 3 huruf, penamaan sudut, di huruf di tengahnya itu adalah titiknya. Nah, misal contoh yang terakhir sudut Z misalnya. Nah, berarti ini bisa teman-teman tahu CDB atau sudut BDC, gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk sudut R boleh teman-teman, eee, cari sendiri ya, kalau teman-teman dapat boleh ditulis di kolom komentar. Oke, submateri yang kedua di sini saya akan membahas tentang mengukur sudut. Nah, untuk mengukur sudut teman-teman, teman-teman harus memiliki yang namanya busur sangkar ya, atau busur derajat ya. Jadi teman-teman harus memiliki yang namanya alat ya, yang bernama busur derajat. Nah, bentuknya kayak apa? Contohnya seperti ini. Oke, teman-teman, bentuk dari busur derajat itu adalah seperti pada gambar yang sebelah kanan ya. Busur derajat itu, eee, merupakan setengah lingkaran sebetulnya teman-teman ya, dan memiliki angka-angka. Nah, di sini ada yang namanya skala dalam dan ada namanya skala luar, atau biasa juga ada yang bilang skala bawah atau skala atas. Nah, kalau yang dari kiri ke kanan ya, yang searah jarum jam,
ini berarti kita menggunakan skala atas atau skala luar, karena mulai dari 0, 10, 20, hingga sampai 180 derajat. Nah, kalau kita berlawanan arah jarum jam atau dari kanan ke kiri, berarti itu kita menggunakan skala bawah atau skala dalam. Jadi tergantung teman-teman mau menggunakan skala yang mana. Apakah skala dalam atau skala luar. Nah, contohnya seperti garis A ini, garis A ada titik sudutnya ya, teman-teman bisa lihat di gambar, kemudian mau diukur nih berapa besar sudut dari garis A ini. Nah, kemudian kita letakkan busur derajat kita seperti pada gambar yang di sebelah kanan. Pusatnya dengan titik sudut itu, saling berimpit teman-teman ya. Kemudian garis A ini berimpit dengan, eee, tanda atau angka 0 pada skala luar, kalau pada gambar ini dipakai ada skala luar atau skala atas. Nah, kemudian kita perhatikan dia akan berimpit dengan angka di tengah-tengah 40 hingga 50. Berarti sudut A ini bisa kita katakan sudut A itu sama dengan 45 derajat, ya, 45 derajat. Oke, contoh terakhir ini saya udah tampilkan gambar ya, disuruh ukurlah sudut DEF ya. Jadi sudut DEF ingat kalau sudut DEF berarti kita fokusnya ke huruf yang di tengah yaitu huruf E. Berarti dia berada di titik E ya. Ini teman-teman titik E ya sudah, berimpit dengan titik pusat dari busur derajat, kemudian dia pakai skala karena dari kanan ke kiri, berarti dia pakai skala bawah atau skala dalam. Nah, kemudian kita lihat garis EF ya, garis EF itu sudah berimpit ya, sudah berimpit dengan garis yang berada di garis alas yang berada pada busur derajat ya. Ini sudah berimpit dengan busur derajat. Kemudian dia di angka angka 0 derajat ya, teman-teman ya. Diperhatikan di sini EF itu sudah berada di 0 derajat, kemudian hingga DE itu berimpit dan, eee, berimpit dengan angka 70 derajat ya. Berarti bisa kita lihat bahwa sudut DEF itu besarnya adalah 70 derajat, oke. Jadi dilihat dari gambar, ini sudut DEF adalah 70 derajat. Jadi teman-teman untuk mengukur sudut, teman-teman harus menyiapkan busur derajat ya. Terima kasih.